Bayangkan, sebuah dunia ribuan tahun lalu. Sebelum piramida berdiri megah, sebelum tembok besar membentang, bahkan sebelum Yunani dan Romawi menuliskan sejarahnya. Di sebuah dataran subur yang kini dikenal sebagai Irak modern, berdirilah peradaban pertama yang tercatat dalam sejarah manusia. Mereka bukan hanya petani atau pemburu. Mereka membangun kota-kota besar, mengenal sistem pemerintahan, membuat hukum tertulis, bahkan mencatat gerakan bintang di langit malam. Namun, dari mana mereka berasal? Bagaimana bisa mereka menguasai ilmu dan teknologi yang sangat maju untuk zamannya? Dan benarkah mereka dibimbing oleh makhluk asing dari langit yang dikenal sebagai Anunnaki? Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar sejarah manusia, peradaban Sumeria. Apakah ini benar-benar awal segalanya? Kita kembali ke Mesopotamia Selatan, kawasan yang kini masuk wilayah Irak modern. Disinilah, ribuan tahun lalu, tumbuh peradaban yang kelak dikenal sebagai Sumeria. Karena tanahnya sangat subur, disebut Fertile Crescent, Sumeria berubah dari perburuan pengumpulan menjadi masyarakat pertanian menetap. Kanal-kanal irigasi dibangun untuk mengairi lahan, memungkinkan panen melimpah sepanjang tahun. Dari hasil pertanian inilah lahir kota-kota pertama. Uruk, yang disebut-sebut kota terbesar dengan lebih dari 50.000 jiwa. Ur, pusat keagamaan dan perdagangan. Dan Eridu, diyakini sebagai kota suci paling awal. Struktur sosial mereka terorganisir. Raja sebagai kepala negara dan imam tertinggi. Pendeta yang mengatur ritual dan piramida kekuasaan agama. Birokrat yang mencatat pajak dan distribusi pangan. Petani dan pengrajin yang menopang ekonomi kota. Tanpa sistem tulisan paku, cuneiform, semua ini takkan pernah kita ketahui. Bangsa Sumeria menorehkan catatan perdagangan, mitologi, hingga puisi ke dalam tablet tanah liat, menjadi arsip tertua yang masih kita baca hari ini. Lewat kota, kanal, dan tulisan, mereka membentuk landasan peradaban. Ini bukan sekadar masa lalu. Ini adalah akar dari sejarah manusia yang terus berakar hingga era kita sekarang. Jauh sebelum kita mengenal kemajuan modern, bangsa Sumeria telah menorehkan jejak luar biasa. Salah satu warisan paling revolusioner mereka adalah roda. Roda pertama kali digunakan untuk membuat kereta, mempercepat transportasi barang dan manusia. Tak hanya itu, mereka merancang sistem irigasi yang kompleks, membangun kanal, bendungan, dan reservoir untuk mengontrol aliran air dari sungai Tigris dan Eufrat. Inilah dasar dari pertanian terorganisir yang menopang kota-kota besar. Dalam bidang komunikasi, mereka menciptakan sistem tulisan tertua di dunia, cuneiform, atau tulisan paku. Lewat goresan-goresan sederhana di atas tanah liat, mereka mencatat perdagangan, hukum, puisi, hingga legenda dewa-dewa mereka. Bangsa Sumeria juga menciptakan konsep hukum tertulis pertama. Mereka percaya bahwa masyarakat harus diatur oleh aturan, bukan sekadar kekuasaan mutlak. Ini menjadi cikal bakal sistem hukum di dunia modern. Dalam dunia spiritual, mereka membangun ziggurat, kuil berundak tinggi yang menjulang ke langit. Tempat ini bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol hubungan manusia dengan langit dan para dewa. Dari roda hingga tulisan, dari hukum hingga arsitektur spiritual, Sumeria mewariskan fondasi dari hampir semua aspek peradaban manusia. Apa yang mereka mulai, menjadi dasar bagi peradaban-peradaban besar setelahnya, Babilonia, Asyur, hingga bangsa-bangsa modern. Namun, ada satu aspek dari peradaban Sumeria yang hingga kini masih menyisakan misteri, tentang siapa yang membimbing mereka, dan dari mana pengetahuan luar biasa ini berasal. Sumeria muncul tiba-tiba dalam sejarah, sekitar tahun 4500 sebelum Masehi. Dengan kemampuan pertanian, arsitektur, tulisan, dan astronomi yang luar biasa, pertanyaannya satu, dari mana mereka berasal? Teori utama menyebutkan bahwa bangsa Sumeria adalah imigran yang datang dari wilayah pegunungan di sebelah timur, mungkin dari Iran kuno atau wilayah yang kini bagian dari Asia Tengah. Mereka membawa serta pengetahuan bertani, teknik bangunan,
dan sistem kepercayaan. Namun, bahasa Sumeria berbeda dengan bahasa manapun di dunia kuno. Ia disebut sebagai isolat linguistik, tak memiliki akar atau hubungan dengan bahasa-bahasa lain. Ini menambah misteri. Apakah mereka benar-benar bangsa bumi, atau ada sesuatu yang belum kita ketahui? Beberapa peneliti alternatif mengangkat teori yang lebih berani, bahwa Sumeria dibimbing, bahkan diajari, oleh entitas luar biasa yang dikenal sebagai Anunnaki, makhluk langit yang turun ke bumi, membawa ilmu pengetahuan dan struktur sosial. Dalam teks kuno seperti Numa Elis dan Epik Gilgamesh, disebutkan para dewa turun dari langit dan membentuk manusia sebagai pekerja. Benarkah itu hanya mitologi, atau jejak dari pertemuan manusia dengan makhluk luar biasa pada masa lalu? Asal-usul mereka masih jadi teka-teki hingga kini. Apakah mereka benar-benar manusia biasa yang maju pesat? Ataukah Sumeria adalah warisan dari sesuatu yang jauh lebih kuno dan misterius? Apapun kebenarannya, satu hal pasti, Sumeria meninggalkan warisan yang tak tergantikan, dan asal-usul mereka masih menunggu untuk diungkap. Di antara sekian banyak peninggalan Sumeria, ada satu nama yang terus muncul, Anunnaki, para dewa dari langit, penguasa bumi, dan pemberi pengetahuan. Tapi, siapa sebenarnya mereka? Menurut teks-teks kuno seperti Numa Elis dan Epos Atrahasis, Anunnaki disebut sebagai makhluk dari surga yang turun ke bumi. Mereka digambarkan sebagai penguasa surgawi yang menciptakan umat manusia untuk bekerja bagi mereka di bumi. Teori paling terkenal datang dari penulis kontroversial Zecharia Sitchin. Ia percaya bahwa Anunnaki berasal dari planet misterius bernama Nibiru, yang memiliki orbit panjang dan hanya melintasi tata surya kita setiap ribuan tahun sekali. Menurutnya, Anunnaki datang ke bumi sekitar 450.000 tahun yang lalu untuk menambang emas, dan menciptakan manusia sebagai pekerja melalui rekayasa genetika. Menurut Sitchin, manusia modern adalah hasil kombinasi genetik antara Homo erectus dengan DNA Anunnaki. Sebuah ide yang memancing debat panjang antara pendukung teori kuno dan kalangan ilmiah. Sebagian besar arkeolog dan ilmuwan menolak teori ini sebagai pseudosains. Mereka menyebut bahwa interpretasi Sitchin atas teks kuno tidak akurat dan terlalu spekulatif. Namun, para pendukungnya percaya, ada terlalu banyak kebetulan untuk diabaikan. Entah mitos, simbolisme, atau kenangan samar masa lalu, kisah Anunnaki tetap hidup, memancing rasa penasaran umat manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Atau kita adalah hasil campur tangan kekuatan dari luar bumi? Anunnaki bisa jadi hanyalah mitos, atau petunjuk besar yang belum kita pahami. Tapi satu hal pasti, peradaban Sumeria menyimpan kunci dari awal segalanya. Sumeria bukan sekadar peradaban kuno. Mereka adalah titik awal dari begitu banyak hal yang kita kenal hari ini. Tulisan, hukum, kota, kalender, bahkan kisah banjir besar yang mendahului semua kitab suci. Warisan Sumeria hidup dalam nadi peradaban modern. Namun, semakin kita gali peninggalannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah mereka benar-benar memulainya sendiri? Atau ada sesuatu, atau seseorang, yang membimbing mereka di balik layar sejarah? Misteri Anunnaki, asal-usul yang tak jelas, bahasa yang tak serumpun. Semua ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah kisah yang sudah selesai. Ia adalah teka-teki raksasa, dan setiap generasi memegang sepotong kecil dari jawabannya. Mungkin jawaban sejatinya tak hanya berada di bawah pasir Mesopotamia, tapi juga di antara bintang-bintang. Dan pertanyaan terbesarnya masih tetap sama. Dari mana kita berasal? Dan kemana kita akan pergi? Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membuka wawasan baru untukmu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di misteri sejarah berikutnya. Jika kisah peradaban Sumeria ini membuat kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya kita dan dari mana asal kita? Maka kamu sudah mengambil langkah pertama menuju perjalanan pengetahuan yang lebih dalam. Dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tinggalkan komentar tentang teori atau misteri yang paling menarik menurutmu.
Dan jangan lupa tekan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah, teknologi kuno, dan peradaban misterius lainnya. Karena setiap peradaban punya rahasia, dan kita di sini untuk mengungkapnya.